Di kalangan masyarakat yang religius ini, jangan pernah sekalipun menggunakan simbol-simbol kesucian agama sebagai bagian dari promosi karena akan memantik reaksi dan militansi para penganut keyakinan. Akhirnya Presiden Jokowi meralat pernyataan Menteri Agama yang ingin mencabut izin pesantren Sidikiyah Jombang yang kemarin sempat viral karena perlawanan mereka terhadap polisi waktu ingin menangkap putra kiai yang jadi tersangka pencabulan. Lewat Menteri Agama @interim Muhajir Effendi, karena Gus Yakut kebetulan sedang ibadah haji ya. Jokowi meminta pencabutan izin pesantren itu dibatalkan karena khawatir dengan nasib para santri yang akan terombang-ambing nasibnya. Saya setuju dengan keputusan itu. Yang tersangka sudah ditangkap dan seharusnya para santri di dalam pesantren tidak harus bertanggung jawab karena kesalahan beberapa ustadz di sana yang memprovokasi mereka. Ada ribuan santri di sana yang akan jadi korban kalau izin pesantren dicabut. Mereka adalah para pelajar yang sedang butuh ilmu dan seharusnya masa depan mereka tidak dikorbankan karena ulah bejat pimpinan pesantrennya. Saya juga kurang setuju kalau lembaga aksi cepat tanggap dibekukan oleh pemerintah. Meski saya setuju kalau izin ACT dibekukan oleh Kemensos, tetapi bisa saja izin itu diterbitkan lagi oleh Kementerian Agama dan ACT menjadi salah satu lembaga amil zakat. Sebobrok-bobroknya pimpinan ACT, tetapi di dalam ACT sendiri sudah banyak pegawai yang menggantungkan nasibnya pada lembaga itu. Kalau izin ACT hanya dibekukan dan tidak ada solusi buat lembaganya, maka bisa dipastikan akan tambah lagi pengangguran di Indonesia ini. Mendingan tangkap aja lah pimpinan ACT yang dianggap bertanggung jawab selewengkan dana. Dan turunkan gaji dan fasilitas pimpinan ACT lainnya dan arahkan lembaga itu ke arah yang benar. Kalau cuma dibekukan, maka itu seperti menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah lain. Dan seharusnya juga perlakuan yang sama diberlakukan terhadap pelaku usaha dengan brand Holy Wings. Holy Wings dicabut izinnya di mana-mana hanya karena mereka terpleset menggunakan nama Muhammad dan Maria dalam ajang promosi alkohol mereka. Di kalangan masyarakat yang religius ini, jangan pernah sekalipun menggunakan simbol-simbol kesucian agama sebagai bagian dari promosi karena akan memantik reaksi dan militansi para penganut keyakinan. Cara yang paling baik adalah penjarakan saja mereka yang bertanggung jawab, terutama di level pimpinan. Jangan kemudian menutup usahanya yang jadi periuk nasi banyak orang. Di Holy Wings ada 3.000 karyawan yang periuk nasinya bergantung pada mesin usaha itu. Kalau usahanya ditutup, maka ribuan karyawan itu akan berhenti kerja dengan terpaksa dan bertambah lagi pengangguran yang akan jadi beban pemerintah. Apalagi dalam situasi krisis global seperti ini, ketika harga kebutuhan pokok merangkak naik, orang akan butuh pendapatan untuk makan dirinya dan keluarganya. Kalau ribuan orang itu menganggur, maka mereka akan jadi beban dan mungkin saja akan menjadi masalah baru buat pemerintahan. Dengan adanya Holy Wings, maka ada lapangan pekerjaan baru yang bisa menggerakkan ekonomi, terutama menghadapi situasi sulit seperti ini. Pembekuan operasional pesantren Sidikiyah, ACT, dan Holy Wings sebenarnya mirip dengan pepatah. Kalau ingin membunuh seekor tikus, jangan bakar lumbung padinya. Lumbung padi adalah tempat menyimpan bahan makanan. Dan jangan karena di sana ditemukan seekor tikus, tempat menyimpan makanan harus dibakar karena itu akan merugikan banyak orang.
Sebelum membekukan izin operasional sebuah lembaga, sebuah unit usaha, pemerintah pusat maupun daerah seharusnya mengkaji dulu dampak yang akan terjadi. Pembekuan izin operasional seharusnya dilakukan dengan sangat rasional, bukan emosional, apalagi sekedar pencitraan demi memenuhi kepuasan publik. Banyak orang yang nasibnya diserahkan pada satu lembaga tempat mereka bekerja. Dan orang itu bisa saja menanggung biaya istri dan anak-anaknya yang juga butuh makan dan sekolah. Mereka akan jadi korban demi memenuhi kepuasan publik belaka. Semakin besar negeri ini, semakin kita harus dewasa menyikapi apa yang terjadi. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena kerusakan yang tidak diselesaikan sejak awal akan merembet dan menghancurkan apa yang sudah dibangun dengan benar. Saya seruput dulu kopinya. Markina, mari kita melihat suatu masalah dengan kacamata yang bijaksana. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.